Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RR Ananda Safira, NIM 18070016131 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurullah, NIM 18070161366. Saya Dina Salsabila, NIM 180701666 sebagai pemateri ketiga. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan mengenai proposal penelitian kami. Selamat menyaksikan. Bahasa Arab adalah salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa jenjang S1 UIN Wali Songo Semarang. Mata kuliah ini diberi 2 kali dalam 2 semester, yaitu per semesternya ada 2 SKS. Di UIN Wali Songo Semarang sendiri ada beberapa mahasiswa yang tadinya tidak ada basic bahasa Arabnya atau pernah mempelajari bahasa Arab. Beberapa di antaranya berasal dari sekolah umum yang belum pernah mengenai bahasa Arab, dan bahkan ada yang tidak bisa sama sekali. Maka dari itu, penulis mencoba menginovasi bahasa Arab ini dengan menggunakan aplikasi Arabuna yang berisikan kosakata-kosakata bahasa Arab yang diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari bahasa Arab. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan aplikasi Arabuna terhadap pemahaman bahasa Arab pada mahasiswa psikologi UIN Wali Songo angkatan 2018 di dalam kelas kontrol dan kelas eksperimen. Lalu beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi secara teori penerapan aplikasi Arabuna terhadap pemahaman mata kuliah bahasa Arab pada mahasiswa psikologi UIN Wali Songo Semarang angkatan 2018. Lalu manfaat bagi dosen, mengembangkan kualitas pembelajaran menjadi lebih menarik, dapat mengidentifikasi kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh mahasiswa, dan dapat menciptakan kreativitas serta inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Yang terakhir bagi mahasiswa, dapat meningkatkan semangat dan motivasi dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab karena pembelajaran bahasa Arab dikemas secara menarik dengan menggunakan aplikasi Arabuna ini. Yang pertama ada variabel terikat, yaitu pemahaman bahasa Arab. Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah understanding yang diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Dengan demikian, pengertian pemahaman yaitu pengertian dan pengetahuan yang mendalam serta beralasan mengenai reaksi-reaksi pengetahuan atau kesadaran untuk dapat memecahkan suatu problem tertentu dengan tujuan mendapatkan kejelasan. Untuk bahasa Arab sendiri yaitu merupakan salah satu bahasa dunia yang telah mengalami perkembangan sosial masyarakat dan ilmu pengetahuan bahasa Arab dalam kajian sejarah termasuk rumpun bahasa Semit, yaitu rumpun bahasa yang dipakai bangsa-bangsa di sekitar Timur Tengah. Bagian terpenting yang dipelajari dalam bahasa Arab yaitu yang pertama ada kosakata atau mufrodat, unsur-unsur penyusunan kalimat, yakni kata bena atau isim, lalu ada kata kerja atau fiil, dan kata hubung atau huruf. Pemahaman yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami mufrodat atau kosakata, qawaid pada setiap kalimat yang diucapkannya dalam teks siwar tersebut. Lalu ketika melafalkan sebuah kalimat, mahasiswa dapat memahami perbedaan isim atau kata benda, fiil atau kata kerja, dan huruf atau kata hubung. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman
bahasa Arab. Yang pertama ada perilaku belajar. Perilaku belajar merupakan sebuah aktivitas belajar. Setiap mahasiswa memiliki perilaku belajar yang berbeda-beda. Ada yang belajar dengan cara mendengarkan, membaca, maupun dengan cara menemukan. Metode belajar yang dapat dilakukan oleh mahasiswa seperti mengikuti pelajaran, membaca buku, mengunjungi perpustakaan, serta dapat pula belajar dengan cara browsing menggunakan internet yang ada pada gadget yang dimiliki mahasiswa yang lebih memudahkan untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Namun ada pula mahasiswa yang tidak semangat dalam belajar, hanya mau belajar pada saat akan ujian saja. Kedua, ada kecerdasan emosional. Menurut Rahmi, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengelola emosi dengan cara mampu memahami diri sendiri serta orang lain dan mampu mengendalikan ego. Yang ketiga ada IQ atau Intelligence Quotient atau kecerdasan intelektual. Faktor-faktor lain yang lebih dominan mempengaruhi mahasiswa dalam memahami mata kuliah yang berasal dari dalam diri mahasiswa itu sendiri, seperti motivasi diri sendiri untuk memahami mata kuliah itu sendiri. Yang keempat ada latar belakang mahasiswa. Latar belakang pendidikan menengah yang merupakan faktor yang berpengaruh pada tahap pengalaman perkuliahan dan perilaku belajar mahasiswa yang merupakan faktor yang berpengaruh pada tahap pengalaman perkuliahan. Banyaknya pengetahuan bahasa Arab yang didapatkan dari pendidikan menengah atau memudahkan mahasiswa untuk memahami mata kuliah bahasa Arab. Tanpa latar belakang pendidikan mereka akan kesulitan dalam memahami bahasa Arab. Yang selanjutnya ada variabel bebas. Jadi variabel bebas kita di sini mengambil variabel bebas dari aplikasi Arabuna itu sendiri. Jadi menurut Umar Hamalik menjelaskan bahwa proses belajar dan hasil belajar para mahasiswa bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola struktur dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi pendidikan yang mengajar dan membimbing mereka. Dosen yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga belajar para mahasiswa berada pada tingkat optimal. Menurut Heinik yang dikutip oleh Azhar Arsyad dalam buku Media Pembelajaran, bahwa media pembelajaran adalah perantara yang membawa pesan atau informasi dalam instruksional atau mengandung arti dan tujuan pengajaran antara sumber dan penerima. Hal tersebut dapat diartikan bahwa media pembelajaran adalah sebagai perantara dalam pembawa pesan dengan mengandung tujuan pendidikan seperti buku, video, televisi, gambar, dan lainnya. Jadi, melalui kemajuan teknologi dan informasi, kita dapat memanfaatkan untuk mengembangkan sarana pembelajaran. Salah satunya adalah aplikasi Arabuna yang membahas seputar materi bahasa Arab. Jadi aplikasi ini gratis, tidak perlu membayar sepeser pun. Juga aplikasi ini tidak memerlukan koneksi internet dalam pengoperasiannya. Di dalam aplikasi ini ada beberapa tema tentang bahasa Arab yang sesuai dengan buku. Setiap tema terdapat beberapa materi dan akan langsung dilanjutkan dengan kuis mengenai materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Di sini fitur aplikasi Arabuna. Aplikasi Arabuna ini sudah memiliki banyak fitur di dalamnya. Di antaranya aplikasi Arabuna ini sudah memiliki fitur gambar dengan warna di dalam sehingga mahasiswa tidak akan merasa bosan saat menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya, aplikasi Arabuna ini juga mempunyai fitur pengucapan dalam bahasa Arab sehingga dapat memudahkan mahasiswa dalam memahami kata yang dipelajarinya.
Dalam aplikasi ini juga terdapat penjelasan menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, aplikasi Arabuna ini memiliki penilaian di akhir sesi aplikasinya, sehingga nanti saat mahasiswa selesai mengerjakan soal yang ada di dalam aplikasi tersebut, mahasiswa akan mengetahui nilai yang didapatkan. Dan di situ juga ada standar kelulusan nilai yang harus didapatkan oleh mahasiswa. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah salah satu upaya pencarian ilmiah yang menggunakan instrumen atau alat pengumpulan data yang menghasilkan data numerikal atau angka. Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik untuk mereduksi dan mengelompokkan data, menentukan hubungan serta mengidentifikasikan perbedaan antara kelompok data kontrol, instrumen, dan analisis statistik digunakan untuk menghasilkan temuan-temuan penelitian secara akurat. Data penelitian ini analisis data diambil dari akumulasi hasil post-test pada responden. Adapun jenis penelitian ini adalah eksperimen, di mana tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkap ada tidaknya pengaruh yang dilakukan variabel bebas terhadap variabel terkait atau variabel tergantung. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu hubungan sebab akibat pada kedua variabel. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen, di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap ada tidaknya pengaruh yang diakibatkan variabel bebas terhadap variabel terkait. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu hubungan sebab dan akibat pada kedua variabel. Untuk waktu penelitiannya, penelitian ini dilakukan selama 8 kali pertemuan tatap muka ditambah UTS. Ketika mata kuliah bahasa Arab berlangsung di kelas psikologi angkatan 2018 terdiri dari kelas psikologi A dan psikologi D. Untuk lokasi atau tempat penelitiannya sendiri, penelitian ini dilakukan di gedung B Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang, yakni ruang B7, B27, dan B28. Subjek penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Prodi Psikologi Angkatan 2018 UIN Wali Songo Semarang yang mengambil kelas Bahasa Arab. Terdapat 2 kelas yang terdiri dari masing-masing berjumlah 15 orang dengan latar belakang yang beragam. Terdapat lulusan SMA, SMK, MAN, MAS, pondok pesantren, dan lain-lain. Kemudian akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelas A sebagai kelompok eksperimen yang diberi perilakuan berupa penggunaan aplikasi Arabuna pada saat kelas bahasa Arab, dan kelas B sebagai kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Selanjutnya, kita tiba di pembahasan mengenai prosedur penelitian. Nah, kita sudah menyediakan skema untuk memudahkan teman-teman memahaminya. Jadi di skema tersebut kita lihat psikologi angkatan 2018 ini bertindak sebagai subjek penelitian. Kemudian dari psikologi angkatan 2018 UIN Wali Songo tersebut, kita akan membagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, untuk kelompok eksperimen ini yang akan bertindak adalah kelas psikologi 4A yang terdiri dari 15 orang dan dipilih baik laki-laki maupun perempuan. Begitu pula dengan kelompok kontrol, ini yang akan bertindak adalah kelas psikologi 4B dan jumlahnya juga sama dengan psikologi 4A yaitu 15 orang dan dipilih baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kelompok eksperimen ini adalah kelompok yang nantinya akan kita beri treatment berupa penggunaan Arabuna. Sedangkan kelompok kontrol kita akan mengamati perkembangannya tanpa memberikan treatment berupa penggunaan aplikasi Arabuna. Next adalah mengenai tahapan pemberian treatment. Nah, kelompok kami pada kali ini
menempuh 4 langkah dalam pemberian treatment. Langsung saja langkah yang pertama yaitu mengenai pembagian subjek. Jadi kelompok kami membagi subjek menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pembahasan mengenai ini sudah kita singgung melalui slide sebelumnya. Kira-kira bagi teman-teman yang merasa belum memahami atau masih sedikit ada kesulitan dalam memahami, silakan untuk mereview pada menit-menit sebelumnya, yaitu mengenai prosedur penelitian yang terdapat skema. Kemudian langkah yang kedua adalah pemberian pretest. Nah, pretest ini diberikan kepada semua kelompok tanpa terkecuali. Baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol akan mendapatkan pretest. Tujuannya apa sih adanya pretest? Jadi tujuan adanya pretest ini untuk mengetahui pengetahuan seputar kebahasa Araban yang dimiliki oleh mahasiswa. Dan langkah yang ketiga adalah pemberian materi atau memberikan panduan kepada kelas eksperimen mengenai bagaimana cara penggunaan aplikasi Arabuna yang diberikan oleh dosen. Dan langkah yang terakhir adalah tester atau penguji. Ini melakukan eksperimen selama pertemuan mata kuliah bahasa Arab selama 2,5 bulan atau sekitar 8 kali tatap muka yang terhitung dari awal Februari sampai dengan pertengahan April. Nah, selanjutnya kami sudah melampirkan tabel mengenai jadwal pretest dan posttest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, maksudnya apa? Jadi di sini pretest dan posttest adalah awal dan akhir dari sebuah penelitian yang kami lakukan. Nah, di tengah-tengah antara pretest dan posttest adalah pemberian treatment kepada kelompok eksperimen. Jadi pretest ini seperti yang sebelumnya kami telah sebutkan, tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa banyak pengetahuan mengenai kebahasa Araban yang dimiliki oleh mahasiswa sebelum adanya treatment yang dilakukan. Kemudian untuk posttest sendiri adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang diberikan terhadap pemahaman, yaitu pengaruh penggunaan Arabuna pada kelompok eksperimen terhadap pemahaman kebahasa Araban. Nah, ini silakan teman-teman bisa dilihat untuk jadwal pretest dan posttestnya. Kemudian ada pengukuran efek treatment. Jadi nanti subjek ini baik dari kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol akan diberikan posttest, yaitu berupa ulangan tengah semester yang diberikan oleh si penguji ataupun tester untuk melihat ada tidaknya pengaruh penggunaan aplikasi Arabuna atau dalam hal ini yaitu treatment terhadap kelompok eksperimen. Nah, nantinya si penguji atau tester ini akan melihat hasil akhirnya dan membandingkan antara dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kira-kira pengaruhnya bagaimana penggunaan treatment tersebut, apakah efektif dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai kebahasa Araban atau tidak ada. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk teknik analisis data sendiri, kami menggunakan 2 uji, yaitu uji asumsi dan uji hipotesis. Nah, uji asumsi kami menggunakan 2 jenis uji, yaitu normalitas dan homogenitas. Uji normalitas nantinya akan membantu kami dalam melihat persebaran data pada kelompok yang kami hitung. Nah, kira-kira apakah data tersebut itu sudah tersebar secara merata atau bisa dikatakan dengan terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, untuk uji homogenitas sendiri nantinya akan membantu kita untuk mengetahui varian skor dari kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Dan yang terakhir, ada uji hipotesis. Nah, seperti yang telah kita paparkan sebelumnya, bahwasannya penelitian eksperimen kali ini kita menggunakan desain eksperimen kuasi berupa non-randomized pretest and posttest control group design. Dan di sini kami menggunakan teknik analisis melalui bantuan SPSS jenis analisis statistik t-test atau uji T. Mengapa kami menggunakan t-test atau uji T? Hal ini karena penelitian kami ini akan berfokus untuk membandingkan 2 hal, yaitu 2 hal tersebut antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kira-kira pemberian treatment kepada kelompok eksperimen ini
ada efeknya atau tidak. Nah, ini nanti akan diuji melalui tes. Baik, sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.